Saya sekarang ingin masuk kepada akhir kalam atau pembicaraan-pembicaraan dari orang-orang kecil saja di sekitar kita yang kadang-kadang mengharukan. Satu di antaranya pernah saya tuliskan dalam buku Rindu Rasul. Itu kata terakhir Mas Darwan. Kata-kata terakhir Mas Darwan. Itu tetangga saya dulu di situ. Saya Kaak situ, Penjanti dulu ada Mas Darwan. Dan Mas Darwan itu kata-kata terakhirnya setelah dilepas alat-alat medis di ruang ICU, kata-kata terakhirnya yang dibisikkan kepada istrinya kemudian menyampaikannya kepada saya. Itu rangkaian sanadnya. Jadi saudara bisa cek sama istrinya di Sangkaak sana. Ya, kata-kata dibisikkan sama istrinya ialah, bulan ini bulan Maulud, jangan lupa selamatan buat Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menurut saya di situ ada kearifan, di situ ada pandangan hidup, tapi di situ juga ada ketulusan dalam beragama, kecintaannya yang luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digumamkan dengan kalimat yang terakhir. Dan kalimat terakhir Mas Darwan bukan la ilaha illallah, tapi menurut saya kayaknya kemungkinan Mas Darwan masuk surga jauh lebih besar dari kemungkinan Amrozi masuk surga dari ucapan, hanya karena ucapan la ilaha illallah. Dan mungkin lebih jauh lagi kemungkinan dari Rian yang sekiranya dia mengucapkan la ilaha illallah sebelum akhir hayatnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya, dalam bahasa Inggrisnya the last word, dan siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, ia masuk surga. Konon katanya ada berita bahwa Amrozi dan kawan-kawan sebelum ditembak, sebelum dieksekusi, mereka sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau berdasarkan hadis itu berarti Amrozi pasti masuk surga, karena akhir kalamnya itu adalah la ilaha illallah. Ya, ada orang juga yang mengatakan enak benar ya begitu. Amrozi itu tahu kan sebentar lagi dia mati, sehingga akhir pembicaraannya itu bisa la ilaha illallah. Dan karena ucapannya la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Saudara-saudara yang meyakini bahwa Amrozi itu jihad fisabilillah, mungkin tidak aneh kalau dia masuk surga. Sekiranya tidak mengucapkan kalimah la ilaha illallah pun, dia tetap masuk surga karena perjuangannya di jalan Allah. Sekiranya kalimat yang terakhirnya itu dia memaki-maki kecoa, tetap aja dia masuk surga karena perjuangannya berada di jalan Allah. Tapi bayangkanlah ada, misalnya saya tidak tahu ini gimana ujungnya, Rian itu yang melakukan mutilasi, sekiranya dia dihukum mati dan dia tahu dengan hadis itu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya, akhir pembicaraannya, the last words-nya la ilaha illallah, dan masuk surga. Mungkin Rian itu sebelum ditembak dia baca aja la ilaha illallah terus, dan masuklah dia ke surga dengan segala kejahatannya, dengan segala mutilasi yang dia lakukannya. Itu enteng aja bisa ditebus dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu pertanyaan besar yang harus kita renungkan bersama. Betulkah bahwa kalau akhir kalamnya itu la ilaha illallah, orang masuk surga? Dahulu saya pernah ikut merenungkan juga kata-kata ini, tapi tidak sampai kepada apa yang terjadi kepada Amrozi atau barangkali nanti Rian. Atau
Atau bisa kita bikin juga, bisa kita buat juga. Kalau Bapak sudah putus asa dalam hidup ini, terus mau bunuh diri, ini bukan petunjuk untuk bunuh diri, ya. Sebelum bunuh, kan orang bunuh diri itu masuk neraka, katakan. Sekarang saudara ambil aja tali, gantungkan di kusen pintu, kemudian diikatkan ke leher, di bawahnya ada bangku lah, nanti bangku itu saudara tendang. Nah, sebelum bangku itu saudara tendang, saudara ucapkan dulu la ilaha illallah, dan bangku ditendang, saudara bergelantung, dan kalimat terakhir yang saudara ucapkan sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah, masuk surga. Cuma apa benar begitu ya yang dimaksud oleh hadis itu? Saya pikir kalau saya ini tidak yakin bakal masuk surga, mendingan bunuh diri saja, dan sebelum bunuh diri ucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Dulu saya tidak sempat berpikir seperti itu, kecuali saya berpikir seperti itu hanya karena mendengar berita bahwa Abraji mengucapkan la ilaha illallah sebelum orang mengeksekusinya. Yang betul itu bahwa siapa mengucapkan kalimat terakhirnya la ilaha, dia masuk surga. Dan tidak gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada waktu sakratul maut itu, karena itu bergantung kepada amal-amal kita. Ada banyak cerita orang-orang yang pada waktu sakratul mautnya dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah dan tidak bisa melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membimbing seorang sahabat pada waktu sakratul mautnya, sahabat yang masih muda, disuruh untuk baca kalimah la ilaha illallah, tapi dia tidak sanggup mengucapkannya. Ceritanya ada dua versi, versi ahlu sunnah dan versi ahlul bait. Versi ahlu sunnah yang saudara sering dengar, Rasulullah tanya kepada ibunya, mungkin orang ini pernah menyakiti hati ibunya, dan dimintakan maaf kepada ibunya. Itu pun setelah Rasulullah mengancam, ibunya benar-benar tidak mau memaafkan. Rasulullah mengancam, kalau kamu tidak memaafkan, kumpulkan kayu bakar, kita bakar orang yang mau meninggal ini. Karena kasih seorang ibu, tidak jadilah Rasulullah membakar itu. Dan orang itu kemudian dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah setelah ibunya memaafkannya. Yang riwayat ahlul bait, pemuda itu dibimbing oleh Rasulullah membaca la ilaha illallah tapi tidak sanggup mengucapkannya. Lalu Rasulullah tanya kepadanya, apa yang kamu saksikan? Ya Rasulullah, saya berhadapan dengan makhluk yang sangat menakutkan, yang mau mencabik-cabik saya. Kemudian Rasulullah juga bertanya, apakah ada di antara keluarganya yang pernah disakiti oleh anak muda itu. Lalu ibunya bercerita, betul ya Rasulullah, ia pernah menyakiti hati saya, tapi demi kebaikan dia kembali kepada Allah, saya maafkan dia. Rasulullah tanya lagi, apa sekarang yang kau saksikan? Rasulullah bimbing dia mengucapkan la ilaha illallah, apa yang sekarang kau saksikan? Ya Rasulullah, saya saksikan ada makhluk yang sangat indah yang mendekati saya, dan dengan lancar dia mengulangi ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya tidak gampang juga orang mengucapkan la ilaha illallah pada waktu sakratul maut itu, karena gejolak sakratul maut yang menakutkan itu, karena pengalaman menjelang kematian yang mengerikan, tidak mudah. Dan biasanya pada saat seperti itu yang diucapkan orang adalah apa yang menjadi pusat perhatian dia. Saya pernah mendengar cerita dari jemaah haji. Saya jemaah haji itu juga menerima ceritanya dari mana. Katanya ada seorang pedagang Arab di Pasar Seng. For your information, sekarang Pasar Seng itu udah hilang, udah digusur. Di jemaah haji yang baru sudah tidak bisa lagi belanja di Pasar Seng itu. Mereka terpaksa harus belanja di mall-mall, di supermarket. Jadi pedagang-pedagang kecil Arab sama seperti pedagang kecil di Indonesia sekarang tersingkir
dari pusat-pusat perdagangan. Pada pasar Seng itu sebuah pasar, orang Indonesia sih menyebutnya pasar Seng, tapi orang Arab menyebutnya Sublail. Sublail itu sudah bertahan lebih dari 1000 tahun yang lampau sebagai tempat belanjanya jemaah haji sepanjang sejarah. Karena kekuatan kapitalisme internasional, sekarang pasar Seng itu hilang, tergusur. Saya sebetulnya ingin mengangkat pasar Kiara Condong ini, mau memberikan award kepadanya, karena tetap bertahan menghadapi pasar-pasar besar kaum kapitalis, menghadapi mall-mall, menghadapi supermarket. Itu pasar Kiara Condong situ itu tetap bertahan. Malah mall-mall dan supermarketnya yang tidak laku, malah itu yang kesepian. Hebat itu perjuangan, dan mungkin pasar Kiara Condong itu bisa bertahan karena didukung paling tidak oleh ustadz yang paling dekat dengan pasar Kiara Condong itu, ya. Didukung juga oleh saudara-saudara. Katanya ada seorang di pasar Seng itu, seorang Arab meninggal dunia, dibimbing juga baca la ilaha illallah gitu loh. Tidak, karena malah di akhir hayatnya dia teriak real, realin gitu. 1 real, 2 real, 1 real, 2 real. Dan dengan itulah ia menghembuskan nafas yang terakhir. Itu karena memang itu pekerjaan dia sehari-hari. Bibirnya memang lebih banyak menggumamkan real dan realin ketimbang la ilaha illallah. Jadi waktu itu ketika saya menulis buku Memaknai Kematian, saya berpendapat benar hadis itu, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Kalau gitu gampang dong, ucapkan aja la ilaha illallah, kok masuk? Nggak bisa, itu karena sulit. Ketika kita dalam keadaan sakratul maut, tidak gampang kita mengucapkan kalimah-kalimah suci. Sangat sulit kita mengucapkannya. Itu dulu. Tapi setelah saya mendengar bahwa Amrozi bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelum dia dieksekusi, kemudian saya berpikir juga Rian juga mungkin nanti sebelum dieksekusi dia bisa mengucapkan la ilaha illallah dan dia masuk surga walaupun dia melakukan pembunuhan sekian banyak. Sekiranya ada orang yang korupsinya besar-besaran sampai menyengsarakan bangsa ini, menjelang kematiannya, dan dia sudah tahu, kata dokter, bahwa Anda akan mengalami pingsan nanti karena berada dalam stadium terminal, mungkin hanya beberapa hari lagi atau beberapa jam lagi Anda akan pingsan. Ucapkanlah wasiat Anda yang terakhir. Dia minta seorang ulama membimbing dia, dan di saat terakhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ulama itu. Itu koruptor besar itu masuk surga karena akhiru kalamihi la ilaha illallah. Wah, saya jadi bingung, dan tadi saya sudah memberikan nasihat kepada saudara-saudara, kalau mau masuk surga dan saudara banyak dosa, udah rencanakan bunuh diri. Bunuh dirinya bisa macam-macam. Menurut saya sebaiknya, ini mau beritahukan saja sih, cara bunuh diri dengan menggantung itu berat, itu matinya sekitar 15 menitan. Jadi selama 15 menit saudara merasakan penderitaan sakitnya sakratul maut. Lama sakit itu karena ini dicekik, dan sementara otak masih berfungsi, jadi perasaan itu masih terus berlangsung sampai oksigen tidak lagi dialirkan ke otak dan terjadi kerusakan otak. Jadi janganlah mencoba bunuh diri dengan gantung diri, itu terlalu menyakitkan. Juga ditembak, kecuali kalau nembaknya langsung ke sini. Katanya malah teknik bunuh diri yang paling efektif, yang tidak bisa merasakan itu, makan pel aja dengan dosis yang berlebihan. Saudara pingsan, tapi ya sebelum pingsannya juga sakit juga, luar biasa. Jangan coba-coba bunuh diri pakai pisau dapur.
kemungkinan gagalnya besar, karena baru digosok beberapa ini sudah sakit dan ketakutan. Nah, katakanlah saudara bisa bunuh diri dengan cara yang efektif, maka sebelum saudara bunuh diri, sebelum makan pel, sebelum menggantungkan tali di leher, saudara ucapkan la ilaha illallah dan saudara masuk surga. Sekiranya saya ini mau dibunuh, mungkin permintaan saya yang terakhir, tolong sebelum kamu bunuh, izinkan saya mengucapkan la ilaha illallah. Atau tanpa minta izin juga, langsung aja ucapkan la ilaha illallah. Dan barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Persoalan kita, apa betul semudah itu ya, siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah, dia masuk surga. Ada buku ini pada saya itu, The Last Word, ini Last Word, Variation on the Theme in the Cultural History. Buku ini menghimpun kata-kata terakhir, akhirul kalam, dari tokoh-tokoh besar di dunia sebelum ia menghembuskan napasnya yang terakhir. Dan dari dulu kata orang berusaha mengumpulkan ini last word, kata-kata terakhir dari orang-orang yang mau mati. Menurut mereka, kata-kata terakhir orang yang mau mati itu biasanya mengandung kata-kata bijak. Lamartine, seorang filosof Prancis, mengatakan, wisdom is on the lips of those who are about to die. Kearifan biasanya bisa kita dengar dari bibir yang akan meninggal dunia. Dan saya memberikan beberapa contoh saja kata-kata bijak yang keluar dari para tokoh dunia pada saat-saat terakhirnya. Tentu saja tidak ada satupun di sini ini yang akhir kalamihinya itu la ilaha illallah. Ada seorang raja yang pada akhir hayatnya kata-kata terakhirnya berbunyi, jagalah hordeng itu agar selalu berada di dalam bathtub ya. Itu bukan raja negara, tapi raja di dunia perhotelan sampai sekarang. Namanya Conrad Hilton, yang membangun hotel Hilton di seluruh dunia itu. Nah, itu di akhir hayatnya dia mengatakan, leave the shower curtain on the inside of the tub. Usahakan agar curtain itu selalu berada di dalam tub. Saya kira itu juga ada kearifan di situ, dasar tukang hotel, dasar pendiri hotel. Yang diperhatikan itu ialah bagaimana memelihara hotelnya itu. Dan mungkin itu yang seringkali tidak diperhatikan oleh para pelayan hotel, walaupun sangat sederhana. Perhatikan, kalau kamu mandi, itu hordeng kamar mandi kamu harus selalu berada di dalam bathtub. Bathtub itu tempat mandi yang panjang gitu, dan biasanya di sininya kan ada hordeng, dan hordeng itu biasa harus disimpan di dalam bathtub di sebelah sini, jangan di luarnya, karena kalau di luarnya nanti airnya cucuran ke situ. Dan itu ucapan terakhir raja itu pada orang-orang. Mungkin sudah kenal Franz Kafka. Franz Kafka itu seorang novelis yang dianggap novelis eksistensialis. Saya pernah menuliskannya dalam buku saya tentang Kafka ini, membina kecerdasan spiritual bagi anak-anak, yang diluncurkan bersama dengan peluncuran STM. Saya cerita tentang Kafka, seorang novelis dunia, dan katanya akhir hayatnya mengucapkan kata-kata ini terhadap dokternya. Dokternya mau memasukkan morfin karena dia tidak kuat menahan perasaan sakit menjelang kematiannya itu. Tolong kita kasih morfin yang membuat saya mati. Dan dia mengucapkan gini, kill me or else you are a murderer. Bunuhlah aku sekarang juga. Kalau tidak engkau lakukan, engkau menjadi pembunuh. Kalau saya tidak mengerti ucapan ini, memang novel-novel Kafka sulit dimengerti
kecuali kalau saudara ada sedikit mengalami gangguan kejiwaan. Kill me or else you are a murderer. Bunuhlah aku dengan morfin itu, kalau tidak engkau menjadi seorang pembunuh. Maksudnya kalau dikasih morfin, ia bisa mati dengan tenang, jadi kematiannya dia pilih. Tapi kalau tidak dikasih itu karena rasa sakitnya, mungkin dia akan melakukan bunuh diri dan dokternya itu dianggap sebagai pembunuhnya, barangkali itu. Leo Tolstoy, seorang novelis besar lainnya dan sekaligus filosof eksistensialis dari Rusia. Mungkin suatu saat kita akan berbicara tentang kematian dalam pandangan para filosof, seperti sekarang kita membicarakan last word dalam pandangan para filosof. Itu Leo Tolstoy itu adalah orang yang kaya raya, namanya udah terkenal, kemudian punya real estate dengan anak buah yang sangat banyak. Kebanyakan yang bekerja di tempat Tolstoy itu adalah petani-petani kecil, ribuan jumlahnya, karena dia seorang tuan tanah yang besar. Di akhir hayatnya ia dilanda kegelisahan karena ia melihat bahwa semua yang ia kumpulkan itu pada akhirnya akan berujung dengan kematian. Dan kalau dia mati, he will not be remembered anymore. Dia tidak akan dikenang orang kembali. Dia akan menjadi tanah, mungkin diporak-porandakan oleh cacing-cacing tanah, dan dia hilang begitu saja. Lalu untuk apa semuanya itu? Dia dilanda kegelisahan dan akhirnya dia memutuskan bahwa untuk menghindari ketidakbermaknaan kematian kita, kata Leo Tolstoy, kita harus menemukan makna dalam kehidupan kita. Kehadiran kita di dunia ini harus meaningful, harus bermakna. Dan dia melihat bahwa orang yang hidupnya bermakna adalah para petani kecil yang kelihatannya tentram, tidak pernah memikirkan gimana kalau dia mati. Dan di akhir hayatnya, kata dia, meninggal di rumah seorang kepala stasiun dalam satu perjalanannya. Ketika dia berbaring di situ itu, akhir kalamnya itu, the last word dari Leo Tolstoy adalah, mana para petani itu? Tunjukkan kepadaku bagaimana petani itu mati. Dia ingin hidup seperti petani, sampai dari seorang kaya raya, Leo Tolstoy menyerahkan seluruh kekayaannya kepada keluarganya, dan dia membajak sawah, hidup sebagai petani, sebagai seorang miskin. Dia sudah menjalani hidup sebagai petani, dan waktu sebelum meninggal dunia dia tanya, kalau petani mati, gimana caranya petani itu mati? How do the peasants die? Bagaimana petani-petani itu mati? Itu kalimat terakhir dari Leo Tolstoy. Nah, menurut saya di situ ada kearifan, dan di situ terhimpun sekaligus seluruh pandangan hidup Leo Tolstoy. Seluruh falsafah hidup Leo Tolstoy itu tergambarkan pada kalimat yang terakhir. Ada salah seorang penulis drama yang terkenal, nama-nama itu mungkin tidak saudara kenal. Penulis drama itu namanya Brandon Bacon. Pada akhir hayatnya, ketika dia diurus oleh para suster, yang mengurusnya kebetulan para suster yang juga sekaligus biarawati. Kan asalnya para perawat itu para biarawati, dan mereka menyebut dirinya sister dalam bahasa Belanda, sister dalam bahasa Inggris. Tapi sekarang kita sebut suster itu walaupun dia bukan biarawati. Kita sebut perawat itu suster. Pada dulu biarawati. Biarawati itu kan saudara tahu adalah orang yang tidak menikah-nikah. Kalau perempuan, kalau laki-laki bishop misalnya. Bishop itu adalah romo-romo yang tidak mau menikah. Karena si Bacon itu sebelum meninggal dunia, kalimat yang terakhirnya dia berkata begini, thank you sisters, thank you sisters, may all sons be bishops. Terima kasih sister, saya doakan mudah-mudahan seluruh anak kamu menjadi bishop. Jadi kalau ibunya sister, dia harapkan anak-anaknya jadi bishop. Padahal seorang sister tidak akan pernah menikah. I
ada seorang raja dari Prusia yang selalu memimpin, selalu menjadi panglima di medan pertempuran. Raja yang sekaligus jenderal, Frederick William yang pertama. Dan kata-kata terakhirnya dia mengulangi sebuah lagu yang terjemahannya begini: saya datang ke dunia dalam keadaan telanjang, dan saya ingin meninggalkan dunia dalam keadaan telanjang lagi. Tetapi tidak terlalu telanjang, kata dia. Tapi jangan terlalu telanjang. Saya minta supaya dipakaikan kepada saya seragam militer saya. Jadi dia tidak betul-betul telanjang, tapi dia kembali dalam pakaian militernya. Itu juga sekaligus saya pikir menyimpulkan pandangan hidup dia. Buat dia perhatian utama dalam hidup itu berperang, sehingga dia ingin pulang juga kayaknya menemui Tuhan dalam posisi sebagai jenderal. Kalau bisa mungkin dia bisa menakut-nakuti malakal maut dengan pakaian seragamnya. Kita ceritakan tentang the last word, kata-kata terakhir. Dimulai dari kata terakhir Ambrosi tadi itu, yang kata mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga para pendukung Ambrosi semuanya yakin bahwa Ambrosi masuk surga, karena itu akhiru kalamihi, itu akhir kalamnya. Saya sekarang ingin masuk kepada akhir kalam, atau pembicaraan-pembicaraan dari orang-orang kecil saja di sekitar kita yang kadang-kadang mengharukan. Satu di antaranya pernah saya tuliskan dalam buku Rindu Rasul. Itu kata terakhir Mas Darwan. Kata-kata terakhir Mas Darwan. Itu tetangga saya dulu di situ. Saya yang Kaak situ, Penjanti dulu ada Mas Darwan. Istrinya saya pikir sekarang masih hidup juga. Dan Mas Darwan itu kata-kata terakhirnya setelah dilepas alat-alat medis di ruang ICU, kata-kata terakhirnya yang dibisikkan kepada istrinya. Istrinya kemudian menyampaikannya kepada saya. Itu rangkaian sanadnya. Jadi saudara bisa cek sama istrinya di Sangkaak sana. Ya, kata-kata dibisikkan sama istrinya ialah, bulan ini bulan Maulud, jangan lupa selamatan buat Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menurut saya di situ ada kearifan, di situ ada pandangan hidup, tapi di situ juga ada ketulusan dalam beragama, kecintaannya yang luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digumamkan dengan kalimat yang terakhir. Dan kalimat terakhir Mas Darwan bukan la ilaha illallah, tapi menurut saya kayaknya kemungkinan Mas Darwan masuk surga jauh lebih besar dari kemungkinan Ambrosi masuk surga dari ucapan, hanya karena ucapan la ilaha illallah. Dan mungkin lebih jauh lagi kemungkinan dari Rian yang sekiranya dia mengucapkan la ilaha illallah sebelum akhir hayatnya. Sekarang saya ingin membicarakan bagaimana akhir kalam manusia-manusia suci yang dicatat di dalam sejarah. Misalnya pertama tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa riwayat tentang akhir kalamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi semua riwayat itu tidak menyebutkan akhir kalam Rasulullah itu la ilaha illallah. Satu riwayat yang menurut saya dhaif, dan karena itu tidak saya bicarakan di sini, karena pada akhir hayatnya Rasulullah mengucapkan ummati, ummati, umatku dan umatku. Ada riwayat lain yang lebih masyhur, mungkin juga bergabung dengan kata ummati, ummati itu. Rasulullah mengucapkan dua kalimat, as-salata, as-salata. Yang pertama. Yang kedua yang jarang dibicarakan oleh para ustaz, Rasulullah menitipkan, pelihara juga, jaga juga, perhatikan juga orang-orang yang hidupnya bergantung kepada kamu.
Jadi kalau kamu punya budak belian, perlakukan mereka itu baik-baik. Kalau kamu punya keluarga, suami punya istri, yang istri itu bergantung hidupnya pada kamu, perhatikan dia baik-baik. Jadi sampai akhir hayatnya, perhatian Rasulullah itu tetap saja selain kepada sholat, kepada perkhidmatan kita kepada kaum fuqara dan masakin. Kecintaannya kepada kaum fakir miskin terungkap pada kata-kata terakhir beliau. Nah, kita sudah sering membicarakan jagalah sholat itu. Sampai setiap pengajian rata-rata dibicarakan sholat aja. Sholat berjamaah, sholat itu aja dibicarakan. Atau kalau yang rada berilmu dikit, selain sholat itu dia cerita juga sholat menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang sunnah dan bid'ah. Itu aja dibicarakan. Bagus juga itu, kan melanjutkan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir kalamnya. Tapi jangan lupa juga bahwa akhir kalam Rasulullah itu ialah kasih sayang kita kepada sesama manusia. Dan dalam ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terhimpun atau disingkatkan seluruh ajaran agama Islam, bahkan seluruh ajaran agama-agama di dunia. Agama Islam itu kalau disimpulkan, disingkatkan, seluruh pelajaran Islam itu sebenarnya Islam itu mengajarkan dua. Satu, beribadat kepada Allah, dan kedua, berkhidmat, berbakti kepada sesama manusia. Satu, menyembah Allah, dan kedua, berbakti kepada sesama manusia. Satu, mengabdi kepada Allah, dan yang kedua, mengabdi kepada sesama manusia. Itu inti dari ajaran agama Islam, dan itu juga yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai akhiru kalami. Sudah perhatikan, dia tidak mengatakan la ilaha illallah sebagai akhiru kalami, tetapi berkhidmat kepada fakir miskin dan menjaga sholat kepada kita. Atau mungkin kita sekarang harus menafsirkan kembali apa yang dimaksud dengan akhir kalam itu la ilaha illallah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin melanjutkan dengan akhir kalam dari Imam Ali Salamullahi Alaihi. Saya tergoda untuk menyebutkan akhir kalam dari Abu Bakar dan Umar, tapi saudara jangan memperhatikan akhir kalam ini. Saya menyebutkan itu hanya untuk membandingkan akhir kalamnya Abu Bakar dan Umar dengan akhir kalamnya Imam Ali. Dalam bahasa Arab, akhir kalam itu juga itu berarti kalimat penutup. Kalau saudara belanja di pasar-pasar di Mekah, tawar-menawar, rial, 2 rial, 1 rial. Biasa setelah berdebat, orang tanya, kalam akhir, rial wa nusuk, 1,5 rial. Di kalam akhir. Kalam akhir atau terakhir tidak boleh ada tawar-menawar lagi. Itu sudah kalimat pemutus. Nah, kita lihat apa kalam akhir dari Abu Bakar, dari Umar. Nah, kenapa tidak disebut dari Utsman? Soalnya Utsman itu terbunuh dalam suasana hiruk pikuk, dalam kerusuhan sosial. Jadi orang tidak tahu apa kalimat terakhir dari Utsman bin Affan. Mengapa? Karena pembunuhnya tidak mau menyampaikan kalimat akhir Utsman bin Affan ini, langsung ditangkap, kan? Jadi semua menyembunyikan apa kalimat terakhir dari Utsman bin Affan. Jadi kita hanya bicarakan Abu Bakar, Umar, tapi hanya sambil lewat saja. Tadi yang kita bicarakan Imam Ali. Abu Bakar itu sebelum meninggal dunia, kalimat yang terakhirnya katanya, ia memandang burung yang bertengger di sebuah pohon, dan ia berkata, alangkah enaknya hidup sebagai burung. Mungkin tidak persis ini kata-katanya, malah mungkin lebih bagus kata-kata saya. Tapi sekiranya ini ditranskripsikan, kita akan merujuk kepada sumbernya yang sebenarnya. Alangkah enaknya hidup sebagai burung itu, dia bisa makan buah-buahan dan berbaring di atas pepohonan. Enak juga hidup sebagai pohon,
karena ia tidak akan memperoleh imbalan atau memperoleh siksaan. Dia tidak akan dapat hukuman, tidak akan dapat siksaan. Enak itu kata jari burung atau jari pohon itu tidak bakal mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Abu Bakar mengeluh, alangkah baiknya kalau aku tidak terlahir sebagai manusia. Jadi dia berharap dia lahir itu sebagai burung atau sebagai pepohonan dan tidak terlahir sebagai manusia. Itu ucapan Abu Bakar. Kata ulama-ulama, saudara-saudara kita, ini menunjukkan ketinggian spiritual Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena di akhir hayatnya itu ia memohon ampunan kepada Allah dan ketakutan terhadap dosa-dosanya. Padahal Abu Bakar Siddiq itu hampir tidak pernah berdosa, tapi dia takut menghadap Allah karena dosa-dosanya. Itu karena kata ulama Ahlus Sunnah mengenai ucapan terakhir Abu Bakar. Kata ulama Syiah, bukan kata saya, kata ulama Syiah, ucapan terakhir Abu Bakar itu menunjukkan penyesalannya akan amal-amalnya yang buruk selama di dunia ini. Dasar Syiah itu. Karena kata, saya tentu tidak setuju dengan 100%. Karena satu, ia juga melecehkan Tuhan yang telah menciptakannya sebagai manusia. Kenapa harus menyesal sebagai manusia? Dan kedua, dia menyalahkan Tuhan, karena Tuhan menciptakan dia sebagai manusia dan dia berharap dia diciptakan sebagai burung atau sebagai pepohonan. Dan yang ketiga, dia khalifah yang tidak mau bertanggung jawab, takut diminta pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah membaca perdebatan ini, hanya membahas the last word of Abu Bakar. Lalu perdebatannya, kita tidak akan ucapkan perdebatan ini seluruhnya di sini. Sebagian saya dan saudara tentu boleh memihak kepada salah satu di antara keduanya. Tidak usah marah-marah atau apa, mihak aja. Kemudian yang kedua, ucapan dari Umar bin Khattab pada akhir hayatnya. Seperti kita ketahui, Umar itu ditusuk dari belakang, dan setelah ditusuk itu, sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, Umar bin Khattab diriwayatkan berkata begini, sekiranya aku memiliki emas sepenuh langit dan bumi, aku akan gunakan emas itu untuk menebus diriku dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata ulama-ulama Ahlus Sunnah, ini juga menunjukkan ketinggian spiritual Umar bin Khattab, karena beliau ini orang yang sangat banyak jasanya bagi kaum muslimin, tapi masih merasa bahwa beliau akan diancam oleh azab Allah di hari akhirat, takut kepada azab Allah di hari akhirat, sehingga ia ingin menebusnya dengan seluruh kekayaan yang ada di dunia ini sekiranya bisa. Dan karena dia tidak punya emas seluas langit dan bumi, jadi artinya dia tidak berhasil melaksanakannya, dia tidak berhasil menebus dosa-dosanya. Kata ulama-ulama Syiah, mereka hanya menjawab dengan ayat Al-Quran yang bunyinya, sekiranya orang zalim itu ingin menebus dirinya dengan kekayaan seluas langit dan bumi dan seterusnya. Dan ulama Sunninya tentu marah, ayat itu tidak turun tentang Umar bin Khattab yang mau menebus dirinya. Kata orang Syiahnya, emang tidak turun, itu cuma persis aja kata-kata Al-Quran dengan ucapan Umar bin Khattab. Nah, kita tinggalkan perdebatan Sunni dan Syiah yang sangat tidak sehat, hanya membicarakan the last words atau akhir kalamnya. Tapi untuk kita catat, baik Abu Bakar maupun Umar pun tidak diriwayatkan bahwa akhir kalamnya itu adalah la ilaha illallah. Nah, sekarang apa akhir kalam dari Imam Ali karamallahu wajhah?
Begitu kita perkenalkan sebentar terbunuhnya Imam Ali. Saudara-saudara ketahui, Imam Ali itu adalah khalifah yang sangat menghormati kemuliaan, pemilikan dan darah kaum muslimin. Ia selalu menghindari perang, tetapi lawan-lawannya selalu menghendaki peperangan dengannya. Imam Ali itu kalau masih punya pilihan untuk damai, walaupun itu merugikan baginya, ia memilih damai. Dan dalam satu peperangan bertarunglah pasukan Imam Ali dengan pasukan Muawiyah, sebagaimana digambarkan oleh Ammar bin Yasir, pemegang bendera dari pihak Imam Ali, yang waktu itu usianya sudah 90 tahun. Ammar bin Yasir itu tubuhnya jangkung dan hitam, karena dia budak yang hitam. Itu tubuhnya itu sangat berwibawa karena jangkung, tapi di atasnya itu rambutnya putih semua, janggutnya, kumisnya semua putih, lainnya hitam, pun tambah lagi yang putih mungkin giginya. Dan waktu itu ada orang yang kebingungan melihat sahabat-sahabat Nabi bertempur di kedua belah pihak. Keduanya kebingungan, dan waktu itu orang yang baru masuk Islam itu bingung mau melihat kelompok mana ini, dua-duanya sahabat Nabi. Lalu ada seorang berkata, tuh tanya sama orang hitam yang jangkung itu. Lalu dia mendatangi orang hitam yang jangkung itu, yaitu Ammar bin Yasir. Lalu kata Ammar bin Yasir, kau perhatikan bendera sebelah sana itu, maksudnya menunjuk bendera yang dipegang oleh pasukan Muawiyah. Dan kau lihat bendera yang aku pegang ini, dahulu bendera ini bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bendera itu dipegang oleh Abu Sufyan. Kami dahulu memerangi mereka karena masalah turunnya Al-Quran, dan sekarang kami memerangi mereka karena masalah penafsiran Al-Quran, kata Ammar bin Yasir. Dalam pertempuran itu Ammar bin Yasir terbunuh, tetapi secara keseluruhan pasukan Imam Ali itu hampir mendekati kemenangan. Jadi pasukan musuh mulai porak-poranda, tiba dari pasukan musuh diangkat Al-Quran meminta berdamai. Imam Ali yang cinta damai segera menghentikan peperangan, walaupun kemenangan sudah berada di depan matanya, karena ia ingin memelihara perdamaian di antara kaum muslimin. Kemudian terjadilah perundingan, dari Imam Ali diutus Abu Musa al-Ash'ari, dari pihak Muawiyah diutus Amr ibn al-As. Saya akan bawakan cerita itu dengan cepat. Diusulkanlah bahwa kedua yang bertarung untuk mengambil kekuasaan itu, Imam Ali diturunkan, Abu Musa al-Ash'ari dan Amr ibn al-As akan menurunkan Muawiyah sebagai challenger, sebagai penantang. Karena Abu Musa al-Ash'ari lebih tua, kata Amr ibn al-As, dipersilahkan Abu Musa al-Ash'ari berbicara duluan. Kata Abu Musa, setelah membaca Alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah, dia kemudian berkata, maka hari ini aku turunkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan menyerahkan keputusan kepada pilihan umat. Kemudian setelah itu Amr ibn al-As, saya setuju dengan Abu Musa al-Ash'ari, hari ini kita turunkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan kita serahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Wah, karena merasa dipecundangi, kemudian kelompok Imam Ali tidak puas, dan keluarlah satu kelompok yang disebut kelompok Khawarij. Dan singkatnya cerita, satu saat menjelang bulan Ramadan, kelompok Khawarij mengadakan muktamar. Menurut mereka penyebab kehancuran umat ini, kacau balungnya umat itu 3 orang. Satu Muawiyah, kedua Amr ibn al-As, dan ketiga Ali bin Abi Thalib. Diputuskanlah diutus 3 orang untuk membunuh, kata orang Khawarij, 3 penghancur umat ini. Dan mereka semua harus melakukannya serentak pada tanggal 17 Ramadan, pada malam nuzulul Quran. Lalu yang satu berangkat
menuju Muawiyah. Muawiyah itu kan terkenal gubernur yang sangat mewah. Jadi ketika dia berangkat ke masjid untuk menjadi imam waktu subuh, ketika orang menebaskan pedangnya kepadanya, terhalang oleh bajunya yang tebal itu dan hanya melukai kecil saja, melukai kecil di tubuhnya. Tapi karena pedangnya beracun, luka yang kecil itu juga bisa membunuhnya. Setelah itu orang itu tertangkap ya. Dan Muawiyah kemudian diperiksa oleh dokter. Waktu itu kata dokter, kamu hanya bisa disembuhkan dengan menempelkan besi panas di luka itu untuk membunuh racunnya, atau kami beri obat, tapi kalau obat ini dimakan, kamu tidak akan punya anak lagi sesudah ini. Kata Muawiyah, aku itu dari dulu takut dengan api gitu. Dalam bahasa Arab, api itu nar. Nar juga berarti dalam bahasa Arab itu berarti juga neraka. Sehingga sebagian ulama yang membela Muawiyah menunjukkan betapa takutnya Muawiyah kepada neraka sampai dia mengucapkan kalimat-kalimat itu. Kemudian, aku sudah punya Yazid, jadi tidak apa-apalah, aku tidak punya anak lagi. Diberikan minum dan dia sembuh. Itu yang terjadi pada Muawiyah. Satu lagi yang dikirim menemui Amr ibn al-As di Mesir. Muawiyah itu di Damaskus, Amr ibn al-As di Mesir, dan Imam Ali di Baghdad sekarang ini, di Kufah, di sebuah kota yang tidak jauh dari Baghdad, atau di Irak sekarang, jangan sebut Baghdad, di Irak sekarang. Dan di Irak kebetulan waktu itu menjelang subuh, Amr ibn al-As itu sakit perut, jadi dia tidak datang ke masjid. Ada orang yang saat sholat di masjid waktu subuh itu namanya Kharijah, laki-laki. Jangan kira bahwa orang itu ujungnya itu selalu perempuan. Karena dulu juga ini ada saudara kita juga dulu di Mutahari namanya Hanafiyah, asli laki-laki. Hanafiyah. Dan Kharijah itu laki-laki, dia dibunuh oleh pembunuhnya. Sampai ada salah seorang penyair yang nanti akan kita bacakan syairnya di ujung, yang datang menemui Imam Ali. Imam Ali masuk ke masjid paling awal, dan dia melihat di masjid ada seseorang sedang berbaring dengan menelungkup. Kata Imam Ali, tidak baik itu tidur menelungkup. Dalam sunnah Ahlul Bait kita dilarang untuk tidur dalam keadaan tertelungkup. Memang juga dari segi pernapasan itu kurang baik. Lalu ketika dibalikkan oleh Imam Ali, dia melihat, kata Imam Ali, aku melihat ada niat jahat pada matamu. Dan memang dalam pakaiannya dia sembunyikan pedang. Ketika Imam Ali sedang sholat di mimbar, dia meloncat dari belakang ketika Imam Ali ruku dan menebaskan pedangnya ke leher imam. Nah, itu singkatnya cerita tentang terbunuhnya imam. Imam waktu itu tersungkur dan sempat pingsan. Ketika imam sadar, pembunuh itu dihadapkan kepadanya. Nah, saya ingin menyebutkan the last words of Imam Ali itu, kalimat terakhir Imam Ali itu. Agak bingung juga memilih kalimat terakhir yang mana. Apakah kalimat terakhirnya yang ia ucapkan ketika pembunuhnya dihadapkan kepadanya, atau kalimat terakhirnya yang disampaikan kepada kedua putranya Hasan dan Husain, atau kalimat terakhirnya yang khusus disampaikan kepada Imam Hasan dan khusus disampaikan kepada Imam Husain. Nah, sekarang ini untuk pembicaraan kita hari ini, saya akan menyampaikan ucapan terakhirnya kepada pembunuhnya ketika pembunuhnya itu sudah ditangkap, dihadapkan kepada Imam Ali, dan Imam Ali melihat tangannya diborgol dengan ikatan yang sangat keras sampai melukai tangan si pembunuh itu. Kemudian fa'ukhida wa udkhila ala aliyin, kemudian ia diambil dan dihadapkan kepada Imam Ali. Faqala, apa kata terakhir Imam Ali khususnya berkaitan dengan pembunuhnya? Kata Imam Ali, lepaskan ikatannya, longgarkan ikatannya. Atibu ta'amah, baguskan makanan dia. Wa alinu firasah,
nyamankan tempat tidur dia. Fa in aish fa ana waliyyu dammi. Kalau aku sempat hidup setelah ini, maka akulah yang akan menjadi pembela darah dia, yang menentukan apakah dia harus dibunuh atau tidak. Fa imma afautu, mungkin aku maafkan dia, wa imma iqtasastu, atau aku menuntut kisos kepadanya. Wa in amut, tapi kalau aku mati, fa alfiquhu bi, susulkan dia kepadaku. Wala ta'tadu, tapi janganlah kamu berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam riwayat yang lain, Imam Ali berkata kepada Al-Hasan dan Al-Husain, ihbisu hadal asir, tahanlah si tawanan ini, maksudnya pembunuhnya. Fa'ahsinu nuzulah wa akrimu mathwah. Paling indah itu dalam satu riwayat dari Amir Ash-Shu'bi, ketika Imam Ali ditebas dengan pedang itu, kemudian Imam Ali tanya, sebelum orang itu yang pembunuhnya dihadapkan kepada Imam Ali, dia tanya, Imam Ali yang tanya, ma fa'ala daribi, apa yang terjadi kepada pembunuhku itu? Qad akhadnahu, kami sudah menangkapnya. Gimana si pembunuh itu? Kami sudah menangkapnya, kata sahabat-sahabat Imam Ali. At'imuhu min ta'ami wasqauhu min syarabi, beri makan kepada dia seperti makananku, dan beri minum kepada dia dengan minumanku. Sekiranya aku hidup, aku mungkin akan memutuskan bagaimana pendapatku tentang dia, tapi sekiranya aku mati, tetapkan hukuman mati kepadanya, tapi jangan lebih dari itu. Jadi pada saat terakhir Imam Ali masih menunjukkan kasih sayangnya terhadap sesama manusia. Hatta kepada pembunuhnya sekalipun, ia menyuruh keluarganya untuk memperlakukan pembunuhnya baik-baik, memperlakukannya sebagai manusia. Ia berpesan agar pembunuhnya itu jangan, dalam bahasa Arab, dimuslaka, dalam bahasa Indonesia yang sekarang populer, dimutilasi. Hukum dia dengan satu tebasan pedang saja, dan jangan sakiti dia. Juga jangan ganggu keluarganya karena perbuatan dia. Itu pesan Imam Ali yang terakhir sebelum dia menghembuskan napasnya yang terakhir, khusus berkenaan dengan pembunuhnya, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Nanti sebagai penutup saja, tapi kita bicarakan pada waktu yang lain. Ini wasiat Imam kepada putranya Hasan setelah beliau dikenai tebasan pedang. Imam Hasan menangis. Ma yubkika ya bunayya, apa yang menyebabkan kau menangis hai anakku? Qala, Imam Hasan sallallahu alaihi berkata, wa ma li la abki wa anta fi awwal yawmin min al-akhirah wa akhir yawmin min ad-dunya. Bagaimana aku tidak akan menangis karena engkau berada pada hari terakhir di dunia dan pada hari yang pertama di akhirat. Apa yang kata Imam Malik, wasiat terakhir kepada Imam Hasan, ya bunayya ihfaz arba'an wa arba'an la yadurruka ma amilta ma'ahunna. Hei anakku, jagalah yang 4 dan hindarkan dirimu dari yang 4. Nanti segala apapun yang kamu lakukan tidak akan merugikan kamu. Jadi kalau kita menjaga yang 4 dan menghindari yang 4, kita akan selamat. Ya Aba, wa mahunna ya Aba, apa itu? Imam Ali berkata, inna aghnal ghina al-aqlu wa akbarul faqri al-hamdu wa awhashal wahsati al-ujbu wa akramal hasabi al-karamu wa husnul khuluq. Renungkanlah ini yang 4 ini, kata Imam Malik, kamu selamat. Dan ini wasiat beliau kepada Imam Hasan, wasiat juga kepada kita semua. Kekayaan yang paling besar adalah kearifan, kebijaksanaan, pengetahuan, akal.
kekayaan yang paling besar adalah pengetahuan, dan kefakiran yang paling besar adalah kebodohan, dan kesepian yang paling sepi, atau bisa terjemahkan juga, ketakutan yang paling menakutkan adalah perasaan ujub, dan keturunan yang paling mulia atau kemuliaan seseorang, kemuliaan status seseorang adalah kemurahan hati dan akhlak yang baik. Ya, menurut Imam Ali, mulianya seseorang itu bukan dari keturunannya, tetapi dari kedermawanan dan kemuliaan akhlak. Qultu, kata Imam Hasan, aku berkata, ya abah hadhil arba, ini sudah yang 4, fa'atini al-arba al-akhar, coba jelaskan kepadaku 4 lainnya. Beliau bersabda, iyyaka wa musadaqatal ahmaq fa innahu yuridu an yanfa'aka fayadurruka, wa iyyaka wa musadaqatil kazzab fa innahu yuqarribu ilaika al-ba'id wa yub'idu 'alaika al-qarib, wa iyyaka wa musadaqatal bakhil fa innahu ya'udu anka ahwaja ma yakunu ilaik, wa iyyaka wa musadaqatil fajir fa innahu yabi'uka bit-tafi. Kata Imam, ini rupanya cara memilih kita dalam pergaulan hidup di dunia ini. Kata Imam Ali, jauhilah engkau bersahabat dengan orang bodoh, karena ia bermaksud mendatangkan manfaat kepada kamu tapi akhirnya menyusahkan kamu. Jauhilah kamu bersahabat dengan pembohong, karena ia mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Jauhilah oleh kamu bersahabat dengan orang bakhil, karena ia tidak menolong kamu justru ketika kamu memerlukan dia. Dan jauhilah oleh kamu bersahabat dengan ahli maksiat, karena ia bisa menjual kamu dengan harga yang sedikit.